Pria itu tidak bisa mengalihkan pandangannya, menatap seorang wanita asing yang melepas pakaiannya. Tapi dia tidak menyangka bahwa wanita itu tidak hanya tidak menghindari hal-hal yang tabu, dia juga sengaja mengarahkan pantat telanjangnya ke arahnya dan dengan murah hati ajak dia berenang bersamanya. Meski dalam hati pria itu sudah gelisah, tapi istrinya ada di sebelahnya, dia tidak punya pilihan selain bergantung pada orang lain untuk menghindari rasa malu. Namun saat berjalan menuju hutan, tapi dia tidak bisa menahan diri untuk berbalik 3 kali dan terus mengintip. Xiao Xian melepas pakaiannya, akibatnya, telapak kakinya terangkat dan dia terjatuh ke tanah longsor. Ya Tuhan, tapi istri aslinya belum merespon. Xiao Xian lebih gugup dari dia, berjalan lurus ke arah pria itu, menyaksikan Xiao Xian menarik suaminya begitu keras, hati istri asli dipenuhi air mata. Kedua pria tersebut dipastikan memiliki hubungan yang tidak patut antara pria dan wanita. Saat pacar Xiao Xian sedang membantu suaminya mengobati lukanya, istri pertama tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Xiao Xian. Namun Xiao Xian sengaja menghindari pandangan istri pertamanya, ini jelas pertanda sesuatu yang jahat. Istri asli saat ini, dia berharap bisa membunuh beberapa pelacur ini sekarang. Untungnya, pria itu terluka, rencana awal pendakian hutan terpaksa diakhiri lebih awal. Namun saat mereka bersiap untuk pulang, pasangan asli mengetahui bahwa mobil mereka diparkir secara ilegal, dia diseret oleh seorang penjaga hutan, tidak punya pilihan. Mereka tidak punya pilihan selain mengambil mobil Xiao Xian dan pacarnya, menginap di hotel terdekat. Setelah check-in ke hotel, Zhang San yang mengetahui bahwa mereka tidak memiliki baju ganti, dia melakukan perjalanan khusus untuk membawakan beberapa set pakaian pria untuk Will. Dia memberitahu istri pertamanya, Xiao Xian, bahwa dia juga telah menyiapkan pakaian untuknya. Atas undangan baik hati dari Zhang San, istri pertama datang ke kamar Xiao Xian, dan justru karena kali ini kedua wanita tersebut berada di ruangan yang sama, membalikkan hubungan mereka, transformasi yang mengguncang bumi. Menurutnya, pakaian Xiao Xian terlalu terbuka dan mewah. Tapi Xiao Xian berpikir hanya dengan cara inilah pria bisa tetap bahagia. Selama percakapan antara dua orang dengan rasa kesegaran, Xiao Xian tanpa sadar mengatakan banyak hal dari hatinya kepada istri pertamanya. Dia bilang dia tidak pernah menghapus riasan di depan pria, kenakan hanya pakaian seksi yang disukai pria, tidak makan lebih banyak dari pria, bahkan tidak ke toilet di depan laki-laki, bahkan suaminya sendiri pun tidak, karena dia merasa laki-laki memperbesar kelemahan perempuan. Sepertinya mereka membeli mobil baru, dia tidak pernah ingin mencari tahu. Setelah dia sampai di rumah, cangkang yang indah, hanya selapis cat semprot murah. Awalnya istri pertama malah mencemooh Xiao Xian, tapi setelah mendengarnya dengan rendah hati membandingkan dirinya dengan sudut pandang objek, tapi dia tidak bisa tidak memperlakukan Xiao Xian simpati dari hati. Ketika keduanya muncul lagi, mereka menjadi sahabat, mereka berjalan ke restoran hotel sambil bergandengan tangan. Dia melihat istri yang hanya memakai pakaian olahraga kasual tiba-tiba mengenakan gaun seksi, sangat terkejut. Kecuali kejutan, apa yang dia rasakan di dalam hatinya lebih merupakan kepanikan. Dia tidak mengerti apa yang dibicarakan kedua wanita itu, akan menjadi sangat dekat. Sekarang dia sangat khawatir rahasianya dengan Xiao Xian akan terbongkar, istri mengetahuinya. Sehingga dia tegas menolak tawaran Zhang San untuk makan malam bersama. Tunggu sampai Will sendirian bersama istrinya, wajahnya seketika menjadi gelap karena merasa tidak aman. Namun, istri asli yang mengetahui kebenarannya sejak lama tidak mempedulikan perasaannya. Sebaliknya, dia sengaja mengejek Will karena terlalu tidak sopan. Tapi dia tidak menyangka Will akan menghinanya dengan marah. Sial kamu hidup. Keduanya putus dengan tidak bahagia sebelum makan. Tunggu sampai istri aslinya keluar dari kamar mandi, Xiao Xian dengan cepat menang dan mulai peduli dengan emosi lainnya. Ketika Zhang San melihat ini, dia juga mengundangnya untuk makan malam bersamanya dan kehilangan ruang untuk dua wanita. Apa yang terjadi, pengacara? Setelah mendengar ini, Xiao Xian segera mengerti, istri pertama sudah mengetahui hubungannya dengan Will. Setelah kejutan singkat, dia menahan air matanya dan meminta maaf kepada istri pertamanya. Dia sangat menyesal. Faktanya, istri aslinya dapat dilihat di mata Xiao Xian, ternyata dia juga sangat mencintai suaminya. Keduanya adalah penipu laki-laki korban di belakang. Jadi dia tidak meledak. Membawa Xiao Xian ke dalam pelukannya, benar saja, wanita lebih memahami wanita. Tapi mereka tidak tahu, saat ini Will sedang berdiri tidak jauh dari situ, melihat mereka dengan wajah bingung.
Setelah kembali ke kamar, Will terus bertanya pada istri pertamanya, apa yang dia dan Xiao Shen bicarakan. Tentu saja, istri pertama yang sudah marah tidak mau memberitahunya. Namun semakin istri pertamanya tidak berkata apa-apa, Will semakin panik. Alhasil, keduanya sempat bertengkar hebat di dalam kamar. Jika aku menjadi beban bagimu, lalu mengapa kamu masih bersamaku? Kenapa kamu tidak pergi saja? Karena kamu istriku, akulah orang yang mengatakan apakah kamu mencintaiku. Pria itu dengan marah mengambil mantelnya dan keluar dari kamar, dan visi yang mengubah nasib mereka akan segera terwujud. Perhatikan di sini, Will mengambil jas merah, mantel ini akan memberikan plot selanjutnya, membawa pembalikan besar. Setelah Will pergi, istri pertama sedang minum sendirian di kamar untuk menenggelamkan kesedihannya sampai dia mabuk. Saat dia bangun dalam keadaan linglung, ini sudah larut malam. Melihat Will belum kembali, dia ingin meneleponnya. Namun setelah telepon berbunyi beberapa saat, dia sadar Will bahkan tidak membawa ponselnya saat dia pergi dengan tergesa-gesa. Dia mengangkat telepon suaminya dan memeriksanya. Namun, informasi di atas membuat istri aslinya tercengang. Isi pesannya adalah, Xiao Shen dan War bertemu di puncak gunung pada jam 1 pagi. Ketika istri aslinya melihat pesan ini dan tidak dapat mempercayainya, tinggal 10 menit lagi sampai jam 1 siang, dia segera bergegas keluar hotel. Setelah berlari kencang menuju puncak gunung, sungguh dia melihat suaminya berjas merah berdiri menunggu di bukit depan. Dia dengan marah melepas kalung yang diberikan suaminya, lalu bergegas menuju lawan, mendorong suaminya dari tebing tanpa ragu-ragu.